Rinjani yang anggun. Gunung sakral dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Rinjani berdiri megah di antara bukit-bukit yang menaungi. Puncaknya tampak mistis, diselimuti kabut dingin, seperti ada negeri di atas awan. Negeri para bidadari kayangan, tempat bersemayam sang dewi, penjaga abadi Pulau Lombok. Sejak pendakian ke Gunung Rinjani dibuka secara masif pada tahun 2017, sebelum terjadi gempa Lombok, tercatat sebanyak 79.163 orang pendaki memuncak ke gunung yang dikatakan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, sang pahlawan nasional, memiliki masjid gaib bernama Asrorul Hikmat itu. Berbagai persoalan pun timbul, mulai dari permasalahan sampah, sanitasi lingkungan yang tercemari, hingga persoalan adab yang tidak merujuk pada keagungan adat istiadat sebagai simbol sakral yang dipercaya masyarakat Sasak bahwa Gunung Rinjani ialah pusat kosmologi semesta tata ruang, di mana Danau Segara Anak yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia sebagai bong penyimpanan air suci Gumi Pair Lombok. Inilah perjalanan menapaki kunci Rinjani. Jadi orang tua maupun leluhur yang mengajari kita sejak turun-temurun, artinya sebagai pekerja alam, petugas alam yang dinamakan Kiai Pemangku, para bekal dan pandai khususnya di bumi Lombok atau Gunung Rinjani sendiri, sebagai pengeraksa atau pemelihara. Bahasa dunianya itu adalah pekerja alam. Kita niki diwariskan tata cara. Tata cara niki adalah aturan-aturan antara manusia yang menghubungkan manusia dengan alam, yang menghubungkan kehidupan dengan kehidupan itu sendiri. Semua itu terangkum di dalam adat istiadat itu sendiri. Jadi adat istiadat niki bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi alam dan seluruh kehidupan juga punya tata tertib taksila yang disebut adat istiadat. Jadi kita sebagai manusia tidak lantas hanya seingin-inginnya saja memasuki hutan, keluar hutan, merusak kayu, tidak menghormati batu, air maupun tanah. Tapi sebagai manusia yang beradab, yang diajarkan tata cara atau yang diajarkan bagaimana cara untuk menyambungkan diri dengan alam, seperti inilah caranya. Ya, ini bukan suatu sesajen atau penyembahan, tidak. Penyembahan tetap. Kalau itu jangan urusan hamba itu masing-masing. Tetapi menghormati kehidupan kan wajib untuk semua. Tidak hanya sesama manusia, tetapi batu juga harus dihormati. Kayu juga harus dihormati. Juga dicintai sama kan seperti kita. Dia juga memiliki hidup, bisa sakit,
bisa sedih, bisa kecewa, dan bisa terluka sama seperti kita. Tidak hanya manusia yang memiliki perasaan yang seperti itu, tetapi alam juga terlebih seperti itu. Tetapi sayang, pada saat ini tidak ada manusia yang berpikir atau yang merasakan dengan hati hal yang seperti itu. Nah, Lombok, nasihat, selamat ulit, selamat anak. Masuk ke hutan, buang air besar, buang air kecil sembarangan, tanpa permisi. Dia tidak tahu banyaknya kehidupan di sana. Tidak ada sekali adabnya, penghormatan. Lalu keluar masuk di rumah orang, belum minta izin, belum salam, semau-maunya. Bawa mercon naik ke gunung, bawa bahkan macam-macam. Ya itu urusannya, tetapi itu juga menjadi urusan kita semua. Karena akibat sifat atau jiwa yang mereka bawa naik, yang merusak alam. Tidak beraturan. Lelaki, perempuan, seperti diskotik alam kita sekarang. Bawa sound system juga kemarin itu. Luar biasa. Apakah alam senang itu? Oh tidak. Dia terluka. Yang senang adalah mereka, bukan alam. Yang ada apa? Ya alam membersihkan dirinya dengan caranya. Seperti gempa-gempa yang kemarin. Oh itu bukan bencana, itu adalah cara alam untuk membersihkan dirinya. Yang nyata dilihat, sampah-sampah yang bertonton di Gunung Rinjani ditumpuk oleh tanah akibat gempa-gempa yang kemarin. Berarti itu adalah alam membersihkan dirinya. Ini adalah hilang, karena semuanya tidak dikemas di dalam adat itu sendiri. Adat itu sudah dilupakan. Adat itu sudah terbuang, bahkan dianggap kuno. Ya semua orang beragama, siapa tidak beragama zaman sekarang. Tapi kemana adabnya? Tidak ada. Padahal kalau secara ketuhanan, bukankah itu perintah Tuhan? Hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah. Hanya yang tiga itu. Dan di dalam Al-Quran juga diterangkan, aku tidak akan menciptakan engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian. Apa itu rahmat? Rahmat itu kan saling mencintai, saling menjaga, bukan hanya antar manusia. Rahmat itu adalah kepada pohon, kepada batu-batu, kepada binatang, kepada jin, manusia, dan seluruh apapun kehidupan. Satu kehidupan adalah kasih sayang. Kita berniat baik, memberikan yang terbaik. Berdoa. Meluruskan kaki di bawah nol yang terlalu tanpa batas, semesta menuntunku ke arah Besok pagi kita akan start jam 8 pagi. Tapi sebelum jam 8, apa yang dia rasakan, ngantuk, capek atau apa, nanti istirahat, nanti setelah ujian sedikit baru kita lanjut sampai di puncak. Nah, sistem untuk ke puncak itu dia berpasir, 2 langkah kita melangkah. Nanti kan itu, makanya itu maksud saya kan mungkin bisa mendampingi. Selalu
fisik kita sudah olah, kemudian kita mental. Di apapun yang kita akan hadapi di gunung, kita harus siap. Kemudian kedua, dari setelah kita persiapkan secara fisik dan mental sudah lengkap, baru kita akan persiapkan alat-alat yang akan kita bawa. Pertama yaitu seperti keril, kemudian sleeping bag, matras, jaket, celana panjang, celana pendek, senter, dan perlengkapan seperti tenda, kompor, dan lainnya. Mendaki Rinjani itu ada dua pilihan, tergantung dari tujuan kita. Kalau kita ingin mengejar puncak, jadi persiapannya itu hampir sama dengan persiapan apa yang kita bawa ke danau. Akan tetapi, jika tujuan kita untuk mendaki dan ingin mencoba puncak Rinjani, jadi persiapan itu kita harus membawa jaket hangat karena kita akan start di jam 2 pagi. Jadi persiapan seperti jaket hangat, sepatu gunung, kemudian senter, sarung tangan, kupluk, penutup kepala. Nah, itu yang harus kita bawa. Nah, sedangkan untuk emergensinya kita harus membawa first aid P3K. Selain P3K dan kemudian aluminium foil. Karena kertas aluminium foil itu berfungsi untuk jika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan di puncak Rinjani seperti angin, kita bisa mengcover. Jaket kita itu tidak cukup. Aluminium foil itu kita gunakan untuk mengcover badan kita. Jadi semua pendaki kita harapkan akan mempersiapkan seperti aluminium foil karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di alam. Terus melangkah, jangan menyerah. Terus melangkah, jangan menyerah. Terus melangkah, jangan menyerah. Terus melangkah, jangan menyerah. Jadi pendakian yang secara umum itu alangkah baiknya. Baik dari teman-teman yang dari pendaki luar maupun teman-teman yang dari Lombok. Kalau memang ingin mendaki secara umum, alangkah baiknya dengan teman yang pernah sering mendaki Rinjani, tahu seluk-beluk Rinjani, yang sudah hafal medan dan trek dari puncak turun ke danau, kondisi alam. Jadi mereka bisa membacanya. Kalau memang ada teman yang masih pemula misalnya, alangkah baiknya mendaki dengan grup menggunakan guide dan porter. Nama saya Sawaludin atau sering dipanggil Amak Patih. Saya sebagai porter Rinjani. Saya mulai dari tahun 2014. Pertama kondisi keluarga lah di desa masih belum mencukupi. Terus suka dan dukanya tentu ya banyak ya. Kami selaku porter kadang ketika kurang sehat di jalan kami malu untuk menunda karena sudah berjanji gitu kebiasaan. Tapi kami bisa untuk memaksakan diri bahkan sampai finish. Kami selaku porter biasanya ya selalu melayani tamu-tamu itu apapun pemahaman mereka, artinya agama, ya, suku, kebudayaan tetap kami hargai. Kami tidak pernah membeda-bedakan bagaimana melayani mereka dan kami berusaha untuk melayani mereka dengan baik, menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Kalau menurut saya Rinjani itu ya kalau kami selaku porter
sebagai lahan ladang kami lah untuk menuntut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Depan untuk kemajuan ekonomi kami selaku masyarakat desa ya, supaya ekonomi dan kami bisa menyekolahkan anak-anak kami yang masih ekonominya masih rendah gitu aja. Kita bisa bersilaturahmi dengan banyak warga Indonesia maupun dari luar negeri. Terus kita juga bisa tadabbur alam, menikmati keindahan alam. Dengan tadabbur alam ini juga akan menambah keimanan kita kalau kita bisa bersyukur. Lalu gunung itu apa? Gunung adalah pasak daripada alam semesta ini. Dan kalau itu rusak, maka dunia ini pastilah akan goyah. Rinjani itu gunung tertinggi ketiga yang ada di Nusantara, Indonesia. Ketinggiannya 3.726 mdpl. Kita coba cari tahu dulu bagaimana sih pendakian untuk gunung yang di atas 3.000. Jadi kita cari tahu, kita coba cari referensinya. Kalau pendakian ke Rinjani itu adat budayanya Sasak seperti apa. Akhirnya kita cari tahu, kita datang Mangku Gunung dan Juru Kunci. Cari tahu, sambil cari tahu ini kalau misalkan adabnya kita ke Gunung Rinjani ini seperti apa. Alhamdulillah dikasih tahu, diarahkan, dan kita ngambil keputusan untuk pergi ke Rinjani menggunakan cara adat untuk lebih menghargai. Karena memang semakin tinggi gunung itu semakin punya kesan yang sakral. Benar, sakral. Kita coba berkomunikasi sama Mangku, sama Juru Kunci. Ternyata pendakian itu ada 2 jenis. Yang pertama secara spiritual, yang kedua sebagai tamu yang menikmati keindahan alam. Istirahatkan hati dan ragamu. Hidup tak hanya untuk berlari. Terkadang kita harus menepi. Berhentilah sejenak. Bagaimana dia pergi ke gunung? Apa itu gunung? Apa itu hutan? Apakah itu hanya tempat orang bersenang-senang? Kan tidak. Apakah itu hanya tempat orang berhura-hura lantas kita ke sana hanya mementingkan kesenangan kita semata? Lalu kita tidak memikirkan bagaimana terlukanya, kecewanya alam. Ketika kita berada di tengah alam, membuang sampah sembarangan, merusak kayu-kayu sembarangan, tidak menghormati kehidupan yang kita tidak lihat maupun lihat di sana. Itu yang menyebabkan hubungan antara manusia dengan alam itu terputus. Bukit Penyesalan itu bukit yang dirahasiakan sebenarnya. Kenapa bisa dibilang Bukit Penyesalan? Ya karena memang di situ orang akan berpikir selama berjalan itu, ngapain saya ke sini? Ngapain saya ke sini? Nyampe-nyampein diri. Tapi kalau kita sudah ngelewatin Bukit Penyesalan itu, kita akan disuguhkan di Pelawangan Sembalun itu puncak dan danau. Hari ketiga. Kita siap-siap bangun jam 2 malam ya. Jam 2 pagi, dini hari. Jam 2 dini hari. Bangun. Di sana prepare, kita berdoa dulu. Ya, persiapan. Sarapan ya? Sarapan dulu, sarapan ringan lah, nggak yang berat. Dari situ kita berusaha untuk bisa tepat waktu di situ untuk berangkat summit dengan
teman-teman dari rombongan-rombongan yang lain juga. Selama kita mendaki pasti kita melewati ada saja pendaki yang istirahat. Pegang sama ini. Yang ini dulu. Tarik nafas dulu, santai. Jangan naik dulu, Mbak. Tarik nafas dulu. Semangat. Iya. Semua ini dari belakang. 3 menit. Sudah nyampe. Semangat, bro. Semangat, bro. Ketemu subuh itu di Punggungan, punggungan, di punggungan. Setelah kita melewatin, ada di sana satu pohon cemara yang bisa disebut cemara nunggal. Sholat berjamaah Sholat di di sana dengan teman-teman yang lain juga sih. Ada yang dari luar-luar itu juga sholat subuhnya di sana mereka. Setelah punggungan itu ada namanya letter E. Letter E itu seperti angka 3 Tapi tapi terbalik. terbalik. Dan di situ saya merasakan energi udah mulai habis. Sampai teman-teman dari TO itu bantuin untuk atau nolongin untuk apa? Yang harus dirangkul. Dirangkul. Heeh. Terus Biar bisa sampai ke puncak. Harus disemangatin. semangatin. Dan memang semangat juga nggak bisa turun. Semangat malah gimana caranya, pokoknya harus bisa sampai ke puncak. Teman-teman banyak yang support, bantu dari fisik ya, dari tenaga, dirangkul, didorong. Ayo, harus sampai puncak nih, harus sampai puncak nih. Ditarik. Dan alhamdulillah sampailah kita di puncak itu Sekitar jam setengah 12 ya. ya setengah 12 atau jam 12. Siang. Terus apa yang dilakuin di puncak? Sampai puncak itu alhamdulillah dengan apa ya, refleks ya, bersyukur bisa sampai puncak. Ini loh yang diimpikan ya. Diimpikan. Dari kecil ya, dari kecil. Langsung tuh refleks sujud syukur ya. Alhamdulillah syukur. Karena kondisi suami yang harus dibantuin ya. Jadi di situ tuh ya Allah kuatkan ya Allah gitu. Doanya gitu ya. Pokoknya tetap berdoa aja dah. Semoga bisa selamat sampai tenda lagi. Dari puncak turun sampai bawah tuh kita baru bisa sampai bawah tuh jam 4:30 sore ya. Kondisi suami yang kayak sudah tidak kuat itu ya, berdoa ya Allah kirim bantuan gitu loh. Kita dengan posisi yang sudah kekurangan air, sudah habis dengan posisi siang. Iya, sudah ngerasa dehidrasi aja dah. Terus berdoa semoga Allah kirim bantuan lah gitu. Dan ternyata di sana ada ama porter ya. Langsung kejawab gitu loh doanya. Yang Ama Fatih sudah nungguin di sana. Dia bawain
sebotol air minum ya. Dia rela sampai gendongin dia. Terus porter yang lain naik lagi. Ada yang bawa makan buat makan. kita sama Febri ya. Dan anaknya. Cepat tanggapnya mereka, kita nggak bisa memandang sebelah mata. Kalau porter, tour guide itu juga punya tanggung jawab yang besar untuk tamunya. Barin na itu kin doon ono. Dan belum pernah kin orang. Dia angkat bar. Nak kecil tu datang marah na. Ah. Belum pernah kan tinggi nama. Kakak kecil. Mau kecil. Yang bulannya Rinjani ya kayak gini. Terima kasih ya sama Allah. Alhamdulillah masih dikasih selamat turun dari puncak yang ada pikiran waktu itu. Ya Allah, jangan ambil suami saya. Jangan ya Allah. Waktu pagi itu udah sambil ngeliatin puncak Rinjani itu yang berdoa gitu. Berterima kasih lah pokoknya sama Allah. Sudah ngasih kesempatan lagi. Di situ yang janji ke diri sendiri lebih ke pengen introspeksi diri lagi, pengen lebih perbaiki diri, kayak ini loh berkahnya perjalanan itu. Ya, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan. Kenapa Gunung Rinjani itu menangis? Karena tak seorang pun yang menghormatinya. Mereka hanya mengambil kesenangannya semata. Mereka hanya mengambil keuntungannya saja, tanpa memikirkan bagaimana nasib Gunung Rinjani ini ke depan. Apakah dia menjadi tong sampah raksasa secara zahir, bahkan secara batin. Orang-orang yang naik ke sana apakah punya tata tertib? Itu adalah urusan mereka. Bukan urusan mereka, adalah urusan kita semua. Karena alam ini milik kita semua. Alam ini ibu, bapak kita semua. Kalau rusak, ya kita yang hidup di dalam tidak nyaman. Karena Rinjani adalah alam dan dia merupakan rumah kita. Kalau rumah kita kotor, siapa yang enak tinggal di dalam? Tapi bagaimana kalau rumah kita bersih, suci, maka kita yang tinggal di dalamnya akan merasa tenang. Tapi sekarang, alam di sekitar Gunung Rinjani, termasuk Gunung Rinjani, sama sekali tidak menyajikan sebuah ketenangan. Karena isinya hanya kesenangan semua. Beda ketenangan dengan kesenangan. Maka sasar adalah Rinjani. Rinjani adalah lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan lombok. Untuk menujumu ragam kala menunggu, bermacam warna menemuiku. Demi menggapaimu
tak ada ragu, aku yakin pijakanku memelukmu. Untukmu Rinjani, aku daki tinggi teka-teki. Untukmu Rinjani, puncak tertinggi di bumi yang diberkahi. Puncak tertinggi di bumi yang diberkahi. Menatap mentari yang bersinar, merasakan hangat di setiap ruang, menikmati cahaya-cahaya bintang, memandang rembulan di gelap malam. Oh indahnya dunia. Meresapi sejuknya embun pagi, diteduhkan awan-awan mendung tanpa hujan, masih dengan lantunan kicau burung-burung kecil dan gemericik air di parit, juga sungai indah di sini. Masih adakah itu, atau kita pura-pura lupa bahwa banyak nikmat yang kita dustakan? Masih adakah itu, atau kita pura-pura lupa bahwa banyak keseimbangan yang tidak seimbang lagi. Kembalikan apa yang telah kau ambil, bawa pergi apa yang telah kau rusakkan. Kembalikan apa yang telah kau ambil, bawa pergi apa yang telah kau rusakkan.
Pengalaman pertama. Seru. Perjalanannya seru, teman-temannya asik, kompak, pokoknya semangat. Milik warung se-NTB, perasaan Anda? Saya merasa bangga. Tinggal 170 meter nyampe puncak. Tapi balik akhirnya karena melek gua balik. Betul dia? Bagaimana perasaan Anda mau kamu bagus? Apakah Anda udah salah? Anda harus sholat sudah taubat ini. Saya merasa terbudaya sekali. Saya merasa terharu. Iya. Wah, iya. Tidur dah jadi ya. Top lah. Oh, itu teman saya, Mas. Teman saya ternyata. Makanya kalau di kaca ada tadi deh. Mas, mau dipesyari. Timbang. Katanya nggak laki kalau belum naik Rinjani. Katanya nggak laki kalau nggak berani poligami.